Novianti dengan NIM 220488 dari kelas R4 semester 4 di Universitas Bima. Video yang saya buat kali ini mengenai iklim kerja organisasi. Mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SMM, CPM. Dan video ini dibuat sebagai nilai UAS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi iklim kerja organisasi. Apa itu iklim kerja organisasi? Iklim kerja organisasi ini adalah suatu keadaan lingkungan kerja yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh anggotanya. Iklim kerja ini terbentuk karena adanya kegiatan-kegiatan di dalam organisasi dan mempengaruhi perilaku para pekerja. Iklim kerja yang baik dapat menciptakan suasana kebijaksanaan, saling kerjasama, dan sikap gotong royong antara anggota organisasi. Nah, sedangkan iklim kerja yang kurang baik juga dapat berdampak negatif bagi para pegawai. Selanjutnya, fungsi iklim kerja organisasi. Apa itu fungsi iklim kerja organisasi? Jadi, iklim kerja organisasi ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong produktivitas karyawan. Nah, hal ini membantu memastikan karyawan merasa nyaman, termotivasi, dan dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, manfaat iklim kerja organisasi. Jadi, iklim kerja organisasi yang positif dan kondusif dalam organisasi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi karyawan dan organisasi. Berikut ini ada beberapa manfaat yang utama dari iklim kerja yang baik. Yang pertama ini meningkatkan kinerja. Nah, iklim kerja yang dapat kondusif juga dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan memotivasi mereka dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua ada menghubungkan manajemen dan karyawan. Nah, jadi iklim kerja dapat berfungsi sebagai jembatan antara manajemen dan perilaku karyawan, membantu mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga ada mengatasi hubungan keorganisasian. Iklim kerja yang baik dapat mengatasi hubungan keorganisasian, mempengaruhi perilaku karyawan seperti motivasi, keterlibatan, komitmen, dan kepuasan kerja. Yang keempat ada mengukur kualitas lingkungan kerja. Nah, iklim kerja dapat diukur melalui dimensi seperti struktur, standar, tanggung jawab, penghargaan, dan dukungan dan komitmen yang membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang kelima ada mengembangkan kepuasan kerja. Iklim kerja yang kondusif dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Materi selanjutnya ini ada tujuan iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif sehingga karyawan dapat berkinerja dengan optimal dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi. Iklim kerja organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor utama yang sering mempengaruhi iklim kerja organisasi antara lain kepemimpinan, struktur organisasi, teknologi, kebijakan, dan prosedur, serta karakteristik karyawan. Faktor yang pertama ini ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif di dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi karyawan, mendorong kreativitas, dan membangun lingkungan kerja yang positif. Faktor yang kedua ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini merupakan kerangka yang menunjukkan tata hubungan antara fungsi serta atau posisi, menjelaskan hierarki dan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Jadi struktur organisasi ini yang efektif dapat mempengaruhi iklim kerja yang positif. Faktor yang ketiga ini ada teknologi. Jadi teknologi memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim kerja organisasi. Dalam infrastruktur teknologi yang efisien dan terkait dapat meningkatkan produktivitas kolaborasi dan komunikasi dalam organisasi. Yang keempat itu faktor kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur
yang diterapkan dalam organisasi dapat mempengaruhi iklim kerja kebijakan yang adil, transparan, kondusif, serta menciptakan iklim kerja yang positif. Prosedur yang efisien dan mudah dipahami juga dapat mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif. Faktor yang kelima adalah yang terkait karakteristik dan karyawan. Nah, karakteristik dan karyawan ini memainkan peran penting dalam membentuk iklim kerja organisasi. Faktor-faktor seperti latar belakang, kepribadian, motivasi, dan kompetensi karyawan dapat mempengaruhi dinamika tim dan interaksi di tempat kerja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila banyak kekurangan dan penjelasan materi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Tia Novianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.